Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lebih semangat lagi, shalom. Puji nama Tuhan kalau kita sore hari ini bisa hadir di gereja, semua berkat perkenanan Tuhan, amin. Yang merasakan kasih Tuhan bisa melambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bawa penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Percayai di saat kita menyembah, saat kita berdoa, ada kuasa Tuhan yang bekerja atas setiap kita di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau Allah yang setia bagi setiap kami. Kini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa penyembahan yang terbaik untuk Engkau. Kami percaya Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, bekerja atas setiap kami di tempat ini. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang ingin mengganggu ibadah ini, kami usir, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bekerjalah Roh Kudus dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama nyatakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Lebih lagi kita nyatakan pujian ini dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa penuhi setiap kami di tempat ini. Memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Nyatakan sepenuh hati. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari jemaat Tuhan saja katakan dari awal. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku.
sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin Tuhan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sambil mengangkat tangan sama-sama nyatakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari sore hari ini Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Mari kita buka hati kita, berikan yang terbaik bagi Yesus. Sebab Dia Allah yang baik. Penyertaannya begitu sempurna bagi hidup setiap kita. Mari buka mulutmu, angkat pujian penyembahan yang terbaik. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebab Kau Allah yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sungguh kami bersyukur. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Kami muliakan Engkau. Hanya Kau Yesus yang layak disembah. Mari kita sembah dalam roh dan kebenaran. Sekarang kami percaya Kau hadir tempat ini Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan. Kau yang pulihkan setiap kami Bapa. Sekarang
Terus sembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari terus sembah Tuhan. Haleluya. Sebab Kau Allah yang besar Tuhan, kami mau terus sembah Engkau. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu sama-sama nyatakan how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Lebih lagi nyatakan how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Sepenuh hati nyatakan how great. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Hallelujah. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. And all will see, and all will see how great, and all will see how great, and all will see how great is our God. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau Allah yang besar, Kau Allah yang hebat. Kini kami siap untuk memuji Engkau. Mari yang siap sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Yesus. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Sama-sama nyatakan, ceritakan
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya, kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Yang masih mau memuji Tuhan katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, nyatakan kebesarannya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, Dia pemilik kehidupan, pemilik kehidupan, yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Dan
Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka hati, kita masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bersama-sama kita mau nyatakan, tak usah ku takut, sebab ada Allah yang menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan bersama, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu. Karena firman-Mu mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul maka Tuhan hadir. Kami percaya kalau Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang tertawan dibebaskan. Berfirmanlah Bapa, hamba-Mu siap menyampaikan isi hati-Mu dan anak-anak-Mu siap menerimanya. Pikiran sia-sia, kelemahan tubuh, kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap diberkati Tuhan. Yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silahkan duduk kembali. Puji Tuhan, salam. Ya, selamat menyambut Natal tanggal 25 Desember dan kita semua juga sudah merayakan tanggal 14 kemarin ya. Kalau di tempat saya juga sama tanggal 14. Puji Tuhan. Yang intinya bahwa Natal selalu mengingatkan kita tentang kasih Tuhan yang besar. Kita bersyukur saudara melalui Tritunggal yang dulunya waktu saya masih agama seberang itu agak sulit saya terima. Tetapi setelah saya percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya bersyukur tentang Tritunggal. Kenapa? Karena kalau orang beragama tidak tahu tentang Tritunggal, dia hanya bisa mengenal Allah sebagai pencipta saja. Pencipta langit dan bumi serta seisinya. Tapi dia tidak bisa mengenal Allah sebagai juru selamat. Dia tidak bisa mengenal Allah yang maha kasih. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka Tuhan menyelamatkan manusia. Sehingga tatkala kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dosa kita diampuni. Sehingga kita bebas dari segala hukuman, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tetapi kalau orang beragama, dia tidak mengenal tentang Tritunggal yang kedua, dia hanya bisa mengenal Allah sebagai pencipta saja. Makanya tatkala mereka berdosa, dosanya enggak diampuni saudara. Memang disuruh minta ampun, tetapi nanti dosanya tetap ditimbang. Itu berarti enggak ada pengampunan. Berbeda di dalam kebenaran Alkitab kita bahwa meskipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menghapuskan yang tadinya merah seperti kirmisi atau kesumba dijadikan putih seperti salju. Sehingga kita bukan orang berdosa lagi, tetapi kita menjadi orang-orang yang sudah dibenarkan. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah sebagai mengenal Allah sebagai pencipta, yang kedua mengenal Allah sebagai juru selamat, dan yang ketiga kita bisa mengenal Allah sebagai penolong. Setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka dia akan menampakkan diri menjadi manusia Allah. Tetapi ada orang lain yang semakin dalam keagamaannya, dia semakin jahat. Semakin gak benar saudara. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan. Trinitas mengajarkan kepada kita bisa mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Yang kedua, kita bisa mengenal Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa kita, sehingga kita orang berdosa diampuni dosanya. Dan yang ketiga, kita bisa mengenal Allah sebagai penolong, sehingga Roh Kudus yang memungkinkan kita kembali seperti rencana Tuhan. Manusia diciptakan segambar dengan Allah. Amin, saudara yang kasih. Tetapi karena dosa, tidak segambar lagi dengan Allah. Dengan kuasa kegelapan tentunya. Tetapi melalui Roh Kudus yang Tuhan curahkan kepada kita, itu Roh Kudus memungkinkan kita, mendidik kita, mendandani kita dari waktu ke waktu, sehingga kita menjadi segambar dengan Allah lagi.
Maka predikat Tuhan dengan predikat kita sama. Yesus disebut anak Allah, kita pun juga disebut anak Allah. Yesus disebut terang dunia, kita juga terang dunia. Yesus disebut garam dunia, kita pun juga garam dunia. Kalau Yesus disebut juru selamat, kita anak-anak Tuhan harus menjadi juru selamat bagi orang-orang yang mengalami masalah dalam hidupnya. Predikat kita dengan predikat Tuhan itu sama. Yesus yang sulung, kita yang berikutnya. Amin saudara. Makanya kita bersyukur dengan Tritunggal itu. Haleluya. Orang kalau nggak mengenal Tritunggal, dosanya nggak akan pernah diampuni saudara. Karena dia tidak bisa melihat Allah sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Kita bisa mengenal Allah yang penuh dengan kasih. Kenapa? Karena dosa kita diampuni dan tidak ada penghukuman bagi orang yang di dalam Kristus Yesus. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita akan lanjutkan khotbah saya hari ini, yaitu judulnya Happy Ending. Ya, diakhiri dengan bahagia. Kita akan memasuki bulan Desember. Sekarang sudah tanggal 21. Haleluya. Maka kita harus mengakhiri tahun ini dengan happy ending. Diakhiri dengan menyenangkan, dengan sukacita. Puji Tuhan. Ya, klik berikutnya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengakhiri hidupnya dengan happy ending. Paulus mengakhiri hidupnya dengan happy ending. Haleluya. Nah, saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ya diklik berikutnya. Kita baca dulu 3, 2, 1. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Terus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Yesus happy ending, Paulus juga happy ending. Berarti happy endingnya Tuhan dengan happy endingnya kita berbeda. Kenapa? Yesus happy ending tetapi matinya disalib. Paulus happy ending tetapi matinya dibunuh oleh zaman Kaisar Nero. Ya, kita lihat berikutnya dulu. Ya, saudara yang kasih, baca dulu. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Terus, jadi Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Berarti Paulus happy ending. Haleluya. Sukses menurut dunia itu selalu diukur dengan keberhasilan. Sukses menurut dunia selalu diukur dengan gelar, kekayaan, dan sebagainya. Tapi sukses menurut Tuhan kalau kita menjadi seperti apa yang Tuhan inginkan. Yesus datang ke dunia tujuannya untuk disalibkan, untuk menebus dosa kita. Jadi kalau dia mati disalibkan, itulah happy ending. Karena dia telah menggenapi rencana Bapa. Paulus juga sama. Paulus tahu bahwa akhir hidupnya dia akan mati dibunuh. Maka tatkala dia mati dibunuh, berarti dia sudah hidupnya sesuai dengan keinginan Tuhan. Kalau di depan sana ada keset. Keset gunanya untuk apa saudara? Untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau keset itu ditaruh di lemari, kalau dia bisa nangis, dia akan nangis, saudara. Karena apa? Bukan di situ tempatnya. Dia ngerti. Kalau dia misalkan punya nyawa ya. Dia ngerti bahwa dia digunakan untuk diinjak-injak untuk membersihkan kotoran. Jadi kalau keset itu digunakan diinjak-injak untuk membersihkan kotoran, kalau dia bisa ngomong dia akan bahagia. Berarti apa? Karena dia sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Jadi Yesus dan Paulus, dia mengakhiri pertandingan dengan baik. Rencana Tuhan pada Yesus
mati. Rencana Tuhan pada Paulus mati. Jadi kalau dia mati sesuai dengan rencana Bapa, itulah happy ending. Amin saudara. Makanya Paulus, Yesus, dia bisa tersenyum meskipun dia disalibkan. Stefanus, saudaraku, dia wajahnya melihat ke surga, wajahnya bersuka cita meskipun dia dibunuh. Karena happy ending menggenapi rencana Tuhan. Jadi happy ending sebagai orang percaya harus dihubungkan dengan kekekalan. Amin. Haleluya. Terus kita berikutnya. Akhir yang bahagia di mata Tuhan bukanlah tentang kenyamanan duniawi. Bukan kenyamanan duniawi, tetapi tentang kesetiaan dalam menggenapi tujuan ilahi yang telah ditetapkan pada kita. Kalau Abraham happy endingnya dia kaya, jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dia kaya happy ending, tapi tiap orang happy endingnya beda. Paulus gak sama dengan Abraham, Yesus gak sama dengan Abraham. Jadi masing-masing kita harus menyelesaikan pertandingan yang baik, yang tujuannya, yang hubungannya dengan kekekalan. Amin Bapak Ibu. Apapun yang kita alami, kalau itu hubungannya dengan kekekalan, saudara happy ending. Tetapi kalau saudara nyaman, saudara banyak sesuatu yang materi, tapi kalau nggak sesuai dengan tujuannya, saudara bukan happy ending. Karena kita nggak bisa menggenapi rencana Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Coba lihat wajah kanan kirinya. Ingat happy endingnya apapun yang terjadi. Sekalipun kamu akan sebentar lagi akan disalibkan itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, berikutnya. Bagaimana mengakhiri tahun 2025 dengan happy ending? Nah ini saudara, mana caranya? Ya, sekali lagi happy ending tidak seperti dunia ini. Nyaman, banyak tabungan, banyak duit, tidak dimusuhi orang. Saudara ngasih, tidak seperti itu. Happy ending artinya apapun yang terjadi, kalau itu menggenapi rencana Tuhan, itulah namanya akhir dari bahagia. Haleluya, ya. Jadi kalau saudara nonton film, itu enggak selalu berakhir dengan bahagia. Ya. Jadi kalau dia misalkan film itu berakhir dengan menyedihkan, nah itulah happy ending. Karena apa? Karena sutradaranya itu seperti itu. Ya. Kalau misalkan kalau saudara nonton film Titanic ya, kan sedih tuh. Nah itulah happy endingnya sutradaranya itu. Tapi kalau pemainnya ngomong, wah enggak saya enggak seneng, kamu enggak mati aja Jack, kamu nikah saja, enggak happy ending karena apa itu enggak sesuai dengan sutradaranya. Dan sutradara kita adalah Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terus berikutnya. Ya. Mari kita memiliki persepsi ilahi tentang happy ending. Ya. Happy ending duniawi, ya. Berfokus pada hasil instan dan hawa nafsu pribadi. Happy ending Tuhan berakar pada tujuan kekal. Hidup Rasul Paulus, happy endingnya adalah tetap memelihara iman dan hidup memenuhi panggilan Tuhan. Jadi pandangan Tuhan beda dengan pandangan kita. Happy endingnya manusia itu seringkali menghalalkan segala cara. Nafsu, yaitu saudara. Tapi happy endingnya Tuhan, kita harus menikmati proses apa yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, bagi orang-orang tertentu mungkin dia bahagia, tapi itu daging. Ya, dia bisa neken sana, neken sini, nginjak sana, nginjak sini, yang penting dia terangkat. Itu bukan happy ending. Amin saudara. Selama saudara dalam rencana Tuhan, bagaimanapun keadaan saudara, itulah happy ending. Puji Tuhan, haleluya. Ya.
Berikutnya saudara kekasih, ya, mari kita lihat dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kita harus segala sesuatu dihubungkan dengan kekekalan. Saya ngomongin anak saya 5, ya. Makanya ada yang tanya, kenapa anaknya 5 Pak? Karena kalau 5 ada lagunya, kalau 3 enggak. Anakku ada 5 rupa-rupa. Saya ngomong sama anak saya, kamu harus sukses di bumi dan sukses di surga. Mungkin tidak semua jadi pendeta, tapi harus semua jadi hamba Tuhan. Makanya di situasi Natal ini saya senang dan sedih. Kenapa sedih? Secara daging ini saudara. Karena 2 anak saya, yang satu sedang di Amerika, satu sedang di Norwegia karena bekerja. Jadi saudaraku yang kasih, saya ngomong sama mereka, apapun yang kau lakukan harus dihubungkan dengan kekekalan. Harus dihubungkan dengan kemuliaan Tuhan. Engkau jadi apapun harus dihubungkan dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara supaya Tuhan dimuliakan. Saudara diproses oleh Tuhan, tujuannya apa? Supaya Tuhan dimuliakan. Jadi kalau memang proses itu untuk ada hubungan dengan kekekalan, kita harus rela. Amin saudara. Karena tatkala kita rela, kita justru akan menikmati keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Terus berikutnya. Ulangan pasal 28 ayat 13, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Ya, Tuhan katakan, engkau tidak akan turun tapi naik. Engkau tidak jadi ekor tapi jadi kepala. Itu gambarnya orang naik tangga. Artinya apa sih? Loh Pak, saya kenyataannya turun loh Pak daripada tahun yang lalu. Pendapatan saya, kondisi saya turun. Itu menurut saudara. Tapi menurut pandangan Tuhan enggak gitu. Kalau saudara naik tangga 1, tangga 2, tangga 3, lalu saudara jatuh. Saudara enggak dihitung lagi dari tangga pertama, tidak saudara. Saudara dihitungnya tetap tangga yang ketiga ini. Jadi ayat itu maksudnya seperti itu. Saudara enggak turun. Iman saudara enggak turun. Pengharapan saudara enggak turun. Pengalaman dengan Tuhan enggak turun. Walaupun secara jasmani kelihatannya turun. Tapi saudara tidak turun karena memang ayatnya engkau tidak turun tapi naik. Sekalipun saudara jatuh, saudara enggak mulai dari tangga pertama lagi. Tidak. Saudara dimulai tangga yang ketiga di mana saudara jatuh. Dan saudara naik lagi menjadi tangga 4, tangga 5, tangga yang ke-6. Misalkan saudara tangga ke-6 jatuh, enggak dimulai dari tangga 4, enggak dimulai dari tangga 2, enggak dimulai dari tangga 1. Saudara akan dimulai di mana saudara jatuh, tangga yang ke-5. Ada satu lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dulu saya waktu masih muda suara saya
lebih bagus dari sekarang. Makanya kalau saya dulu waktu rekaman itu arrangernya tetangganya bapak yang main gitar tadi. Pak Riko Manansang Pak dulu. Di waktu saya rekaman lagu rohani dengan Riko Manansang, backing vokalnya dengan Lex Rium. Dan Hari Anggoman dulu tuh nggak punya anak Pak, 4 tahun nggak punya anak. Saya ke rumah kita doakan dan punya anak 2. Puji Tuhan. Jadi yang kemarin Pak Riko Manansang yang kemarin ke sini itu anak rohani saya. Jadi saya berarti di dunia sudah tua sekali. Puji Tuhan, oleh karena Tuhan tetap semangat. Amin saudara. Jadi apabila akan jatuh, tidak akan tergeletak. Amin. Bahkan ada ayat lain mengatakan orang benar jatuh 7 kali dan 7 kali juga akan bangkit. Ingat saudara nggak turun dari 0. Tapi saudara jatuh misalkan. Supaya saudara melihat proses kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau saudara lemah, saudara jatuh. Itu tetap ada hubungannya dengan proses kekekalan. Bagaimana saudara berjalan indahnya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena saudara dan saya harus mengenal Allah sebagai penolong. Mengenal Allah sebagai pencipta sudah. Mengenal Allah sebagai juru selamat sudah. Sekarang harus mengenal Allah sebagai penolong. Bagaimana saudara mengenal Allah sebagai penolong? Kalau saudara gak pernah ngalami jatuh. Dan semua orang ngalami jatuh. Tapi Tuhan menopang tangannya. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya pernah, saudaraku yang kasih, ngobrol dengan seorang pendeta senior di Denpasar. Pendeta yang jemaatnya sangat banyak. Lalu katakan, Pak Gideon mau ikut saya. Kalau Pak Gideon mau ikut saya, pilih mau pelayanan di mana. Dan dikatakan, kalau Bapak kok seperti itu? Ya, saya tahu potensi Bapak dan kekurangan Bapak. Dan kalau Bapak dipermak lagi, Bapak akan menjadi lebih dalam pengurapan Tuhan. Jadi dia tahu saudara ngasih. Jadi kalau kita ngalami sesuatu, proses sampai jatuh sekalipun, di sana ada maksud kekekalan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan merasa tidak berharga. Karena seringkali apa yang terjadi dalam hidup kita seringkali dipakai oleh Tuhan menjadi pembelajaran bagi keluarga kita, bahkan bagi orang lain. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara ngalami proses, jangan takut. Filmnya belum selesai. Amin saudara. Kalau saudara jadi peran utama dalam film, filmnya belum selesai. Dan kita harus happy ending. Amin. Harus sesuai dengan tujuan Tuhan. Terus kita lihat berikutnya. Nah, bagaimana caranya supaya kita happy ending? Bereskan yang belum beres. Baik dengan Tuhan, baik dengan diri sendiri, atau orang lain. Kalau saudara ingin happy ending loh, bereskan dengan Tuhan. Apa yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Terus bereskan diri sendiri saudara. Mungkin ada akar pahit, sakit hati. Bahkan bereskan dengan orang lain. Terutama yang ada kepentingan orang lain atau harta orang lain. Misalkan saudara punya utang. Saudara harus selesaikan. Cara membayar utang gak boleh dengan utang lagi. Ya, cara membayar utang harus dijual apa yang saudara punya. Dan ditengking roh hutang piutang itu. Sehingga berikutnya kita mengalami janji Tuhan. Kita gak berutang tapi menghutangi. Itu janji Tuhan itu. Ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Mari kita baca. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar yang suruh jaga hati siapa? Kita.
Wah, si B itu nggak tahu perasaan saya. Sadar nggak dia itu bahwa dia omongannya menyakiti hati saya. Sikapnya itu mengecewakan saya. Firman Tuhan katakan, orang lain nggak bisa jaga kita. Kita harus jaga diri kita sendiri. Jaga hatinya masing-masing. Harus jaga hati. Bereskan yang belum beres. Memasuki tahun 2025. Betul-betul happy ending. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Lepaskan pengampunan yang belum mengampuni kalau saudara ingin happy ending. Kalau saudara ingin mengalami kemuliaan Tuhan. Haleluya. Secara pribadi kita mengalami proses. Secara komunitas kita juga mengalami proses. Tetapi kalau kita semua membereskan diri kepada Tuhan, Tuhan katakan kita akan diangkat oleh Tuhan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Kita akan mengalami keajaiban Tuhan. Amin saudara. Saudara ingat masih tentang Lazarus, dia mati, Tuhan belum datang sampai busuk. Bayangin dia orang yang mencintai Tuhan, tapi baunya busuk kemana-mana, enggak apa-apa. Bau busuk dia itu hanya sekitar Betani saja. Tapi tatkala Lazarus bangkit, seluruh dunia mendengar, mencium bau harum Lazarus yang bangkit dari antara orang mati. Amin saudara. Puji Tuhan, haleluya. Siapa yang harus jaga hati saudara? Kita. Jadi seringkali biang kerok kegagalan itu bukan orang lain. Bukan istri kita, bukan istri kita, bukan suami kita, bukan anak kita. Tapi biang kerok dari kegagalan itu adalah kita sendiri. Justru suami kita itu test case yang diizinkan Tuhan supaya kita tahu kita ini lemah atau kuat. Kita sudah sesuai standar Tuhan atau belum. Gak boleh fokus pada orang lain, nanti saudara tambah kecewa. Fokus ke Tuhan. Haleluya. Saudara ingin tahu kegagalan, biang kerok kegagalan saudara? Pengen tahu saudara? Kalau pengen tahu tak kasih tahu. Kalau saudara pengen tahu kegagalan saudara, biang kerok kegagalan saudara adalah nanti waktu di rumah, saudara lihat cermin. Nah, yang muncul di cermin itulah biang kerok kegagalan saudara. Jangan nyalain orang. Orang lain itu diizinkan Tuhan untuk menyadarkan kita. Kita ini sudah bisa mengampuni atau belum. Kita ini masih gampang sakit hati atau tidak. Kalau kita masih gampang sakit hati, justru disitulah saudara introspeksi, berarti kita masih belum standarnya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Mau introspeksi saudara? Jangan salahkan orang lain. Ingat, biang kerok kegagalan siapa? Lebih fokus. Siapa saudara? Saya gitu loh. Mau ngomong saya jujur aja kok susah loh. Biang kerok kegagalan saudara sendiri, saya sendiri. Cuma seringkali kita ini cari kambing hitam. Padahal cari kambing hitam itu sulit. Yang gampang kambing merah. Saudara kasih ingat ya, proses Tuhan mencintai saudara. Tuhan pakai orang lain untuk memproses saudara. Supaya saudara melihat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Terus. Apa saja yang jadi penghalang 2005 ya, yang supaya kita happy ending? Mari kita lihat dalam Yesaya ya. Ya, diklik berikutnya. Yaitu Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Ada ayatnya enggak? Kalau enggak ada, bisa saya dibantu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Gimana bunyinya saudara? Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kita bereskan yang belum beres ya.
Kita dengan Tuhan. Ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Terus, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah dosa. Beresin. Kalau ada dosa, beresin. Puji Tuhan. Jangan membawa tahun 2026 dengan dosa, dengan kesalahan. Dikuburkan. Selamat tinggal. Amin saudara. Menyongsong janji Tuhan yang lebih baik. Yang lebih dahsyat. Haleluya. Terus, tetapi, ya dilanjutin aja kalau gitu. Ya, berikutnya saudaraku yang kasih tolong ditampilkan. Kalau ada dosa diberesin. Kalau ada hubungan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, beresin. 1 Petrus pasal 3, 37, ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 7 ya. Ya, minta tolong ditampilkan. Mari kita baca 3, 2, 1. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya doamu jangan terhalang. Jadi suami istri beresin. Ya. Saudaraku yang kasih, saya pernah diomongin sama istri saya. Pak, mama tuh gak minta apa-apa. Satu aja yang saya minta, apa mah? Wanita tuh hanya ingin dimengerti. Wanita tuh hanya pengen dimengerti. Saya bilang sama istri saya, justru itu yang paling sulit mah. Wanita tuh paling sulit untuk dimengerti. Suatu saat saya goreng sesuatu. Lalu saya main dengan anak saya, gorengan saya gosong. Saudara. Saya dimarahi istri saya, papa ini asik main sama anaknya kan itu masakannya gosong. Saudara ngasih, waduh sorry mah. Akhirnya saya angkat. Suatu saat istri saya yang masak. Saudaraku dia nggak tahu tinggal kemana, masakannya gosong juga. Siapa yang disalahin saudara? Tetap suami. Tetap suaminya saudara. Ya. Masih ingat di YouTube saudara? Suaminya pilih jambu atau pilih mangga. Ya, suaminya istrinya milih jambu atau mangga yang dipilih. Suaminya bantu. Ini lemah bagus. Sama istrinya dipanggil, dipegang, ditaruh. Dia ngitung dimasukin yang di kresek, tas kresek, pilihannya sendiri. Tapi nanti kalau istrinya nggak bantu, marah nggak? Marah. Mama ini kok nggak, papa ini kok nggak bantu mama. Tapi kalau dibantu, mau nggak saudara? Tetap nggak mau. Jadi untuk mengerti tentang istri itu nggak gampang. Saudara belajar seumur hidup untuk mengerti seorang istri. Iya, memang kelihatannya suaminya kepala, tapi lehernya istri. Kelihatannya suaminya kepala, tapi yang menentukan cat rumah suami itu istri. Istri. Yang menentukan jemuran harus ditaruh di mana, siapa yang menentukan saudara? Istri saudara. Jadi walaupun jenderal saudara, kalau di rumah itu komandannya istri. Jadi untuk mengerti istri itu enggak gampang, tapi saudara harus mengerti. Ya, makanya perlu hikmat Tuhan. Ya, haleluya, ya. Ya, kita lihat lagi saudaraku yang ngasih kebimbangan Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Kalau dulunya suka bimbang, harus ditinggalin. Kita baca, 3, 2, 1. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Terus, 7.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bimbang, ragu-ragu, ditinggalkan. Kalau saudara ingin happy ending. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu sertai dengan sumpah. Kalau Tuhan pilih tempat ini dan kita sudah berdoa tempat ini akan terus-menerus dipakai untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Tapi proses akan berjalan terus. Untuk apa? Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan di tempat ini. Terus berikutnya. Nah, saudara yang kasih, kalau ada motif yang salah, itu juga harus diperbaiki. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Kita berharga karena memang kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Iblis jatuh dibuang. Manusia jatuh enggak dibuang, tapi dicari. Itu berarti saudara berharga. Kenapa dicari? Karena kita berharga. Jangan saudara merasa tidak berharga kalau saudara uang cuma sedikit. Jangan saudara merasa tidak berharga kalau gelar saudara enggak terlalu tinggi, enggak terlalu banyak. Jangan saudara tidak berharga gara-gara orang lain lebih cantik dari saudara. Tapi ingat, kita diciptakan segambar dengan Allah, kita berharga, maka Tuhan menyelamatkan kita. Kalau kita enggak berharga, enggak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Jadi apapun kita, kondisi kita berharga. Amin saudara. Makanya enggak usah cari penghargaan. Wah saya ini kok enggak dihargai. Nah kalau saudara masih cari penghargaan berarti saudara enggak berharga. Enggak perlu. Karena apa? Karena kita berharga. Maka Tuhan menebus dosa kita. Haleluya. Ya, berikutnya lagi. Ya, diklik berikutnya. Mari kita tinggalkan semuanya dan kita berjalan bersama dengan Tuhan. Percaya, diklik berikutnya. Percaya sepenuhnya pada Tuhan yang berdaulat. Fokus pada rencana Tuhan, bukan rencana kita. Loh Pak, kalau gitu kita nggak boleh punya rencana. Harus buat rencana. Tapi berdoa supaya rencana yang kita buat sesuai dengan rencana Tuhan. Kalau itu nggak terjadi jangan putus asa. Berarti itu bukan rencana Tuhan. Amin. Rencana Tuhan pasti jadi. Kalau nggak jadi bukan rencana Tuhan. Kalau itu bukan rencana Tuhan, kita harus ikut pada rencana Tuhan. Meskipun jalannya kelihatannya nggak enak. Seperti Yusuf, jalannya berliku-liku dan tidak enak. Dihukum, dimasukkan dalam sumur. Tapi itulah sedang menuju pada rencana Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terus, Roma pasal 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, diklik berikutnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini, dalam segala hal. Jangan kita mengandalkan kekuatan kita. Jadi kalau kita naik tangga tadi, kenapa ada peristiwa, kenapa ada jatuh, yang tujuannya adalah supaya hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Diklik berikutnya. Nah, terus, ya mari kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Mengakhiri tahun 2025 dengan hati yang bersih, sukacita dan damai sejahtera. Bukan karena segala sesuatu berjalan sempurna, tetapi karena kita mengandalkan janji bahwa penyertaan Tuhan itu setia. Mari kita mau happy ending saudara, tinggalkan semua yang tidak berkenan. Selesaikan semua yang enggak berkenan pada Tuhan. Ya, mengampuni siapapun. Ya, saya sebelum tidur itu doa saya selalu begitu. Tuhan, ampuni salah dan dosa saya kalau hari ini ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang mengecewakan hamba-Mu, merugikan hamba-Mu, aku melepaskan pengampunan dan memberkati mereka. Amin saudara. Amin. Ikuti doa Tuhan Yesus. Ampuni, haleluya. Maka kita akan mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Haleluya. Saya pasti sepakat dengan saudara bahwa hidup kita
harus happy ending. Amin saudara. Haleluya. Hidup kita harus happy ending. Tinggalkan yang tidak baik dengan Tuhan, mungkin kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, ya itu ditinggalkan. Juga ditinggalkan apabila ada hubungan dengan sesama, kita akar pahit, sakit hati, tinggalkan semua. Jangan kita memasuki tahun 2025 dengan luka, dengan kekecewaan. Serahkan semua pada Tuhan. Maka saudara akan melihat pembelaan Tuhan. Engkau akan melihat pertolongan Tuhan. Engkau akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di tempat ini. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari kita ambil keputusan saudara. Semua tinggalkan yang negatif. Masuk tahun 2026. Masuk sesuai dengan maunya Tuhan. Semakin berkenan, semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis Aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. sehabis hujan. Mari angkat tangan kita dan kita mengambil keputusan. Janjimu dengan Tuhan yang belum kau genapi, engkau bayar. Engkau harus selesaikan sebelum memasuki tahun 2026. Kalau ada masalah dengan sesamamu, jangan dibawa ke tahun 2025. Engkau harus lepaskan pengampunan sekalipun itu menyakitkan hatimu. Engkau melepaskan pengampunan. Jangan bawa sampah memasuki tahun 2026. Dan janjimu dengan dirimu sendiri, apa yang tidak berkenan, engkau mempunyai kebiasaan yang tidak baik. Mungkin engkau merokok, mungkin engkau minum, mungkin engkau lihat film-film porno yang tidak benar, yang tidak baik. Engkau harus meninggalkan itu semua. Karena itu dosa yang bisa menghambat perjalananmu bersama dengan Tuhan. Saudara, ikuti saya. Tuhan Yesus, ulangi lagi, Tuhan Yesus di penghujung akhir bulan ini, saya minta ampun segala dosa-dosa saya. Dan saat ini saya mengambil keputusan untuk mengampuni siapapun yang merugikan saya, yang menyakiti hati saya. Aku lepaskan pengampunan dan memberkati mereka. Biarlah imanku semakin teguh, tidak bimbang. Janji Tuhan ya dan amin. Aku percaya memasuki tahun 2026, aku tidak takut
karena Engkau bersamaku. Dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau menyertai hidupku selama ini. Tuhan, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari kasih Tuhan seperti pelangi. Mari kita deklarasikan tempat ini. Saudara, tirukan saya. Tuhan Yesus, namamu dimuliakan di tempat ini sesuai dengan firman Tuhan. Ketika namamu ditinggikan, akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan di tempat ini, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Akan berbondong-bondong jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, akan berbakti di tempat ini, memuji Tuhan, dipulihkan, disembuhkan, dilepaskan, diberkati. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Terjadilah di tempat ini, terjadilah di tempat ini. Oh, aku ada hari ini. Teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Terima kasih Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat firman-Mu yang dapat kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya setiap firman yang ditabur pada hari ini tidak akan sia-sia, tapi akan berakar, tumbuh dan berbuah dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara-saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman dan kita akan memberikan persembahan kepada yang bertugas. Dipersilahkan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Begitu luar biasa firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu dalam hidup ini. Tiba saatnya kami semua akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau tidak akan meninggalkan umat-umat-Mu di tempat ini. Tapi Engkau akan memberkati lebih lagi. Semua dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan, saya akan membacakan pengumuman. Untuk ibadah FA hari Rabu biasanya dipindahkan untuk besok sore ya. Biasa pukul 7:30 dimulai. Demikian juga hari
tanggal 25 kita tidak ada ibadah karena ada undangan ya. Mungkin nanti ada pengumuman berikutnya. Lanjut tanggal Sabtu lupa ya saya. Sabtu ada ibadah doa di tempat ini biasa pukul 6:30 dilanjutkan dengan latihan musik untuk hari Minggu. Juga sekolah Minggu jam 6:30 pula di tempat ini. Mungkin ada tambahan lain-lain, Bu Santi? Tidak ada. Ada mungkin ibu dari Surabaya katanya. Kamu dari Surabaya. Puji Tuhan, tepuk tangan dan yang terdekat tolong disalami ya. Bertempat di sini apa bertamu aja, Bu? Oh, puji Tuhan, kita undang turut beribadah di tempat ini ya Bu. Kita bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin ada yang ada yang lain? Sudah tidak ada? Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Gedeon yang sudah memberkati jemaat di tempat ini. Tuhan memberkati, kiranya Tuhan pimpin nanti pulang ke Denpasar dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Nanti kita boleh bertemu kembali di lain kesempatan. Puji Tuhan, waktu saya kembalikan. Baik, ini tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara bisa bangkit berdiri. Mari kita pujikan sekali lagi bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, jikalau kami boleh beribadah malam hari ini, boleh berbakti di tempat kudus semua. Sungguh suatu sukacita besar Tuhan, kami menikmati Engkau di gerejamu ini. Demikian kami mengucap syukur buat nutrisi rohani, yaitu firman Tuhan, yang boleh kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu menerangi jalan kami, Roh Kudus memimpin kami, supaya dapat kami mengakhiri tahun 2025 dengan happy ending. Karena firman-Mu menerangi jalan kami, Roh Kudus menuntun kami, menggenapi setiap rencana-Mu atas kehidupan kami. Dan kami percaya,
ketika rencanamu tergenapi atas kami, itulah happy ending kehidupan kami. Kami mau membuang setiap sampah-sampah yang tidak perlu di hati kami. Kami mau memasuki tahun 2026 sebagai umat pemenang, sebagai umat pilihan Tuhan, menjadi saksimu Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Demikian kami ucap syukur buat hamba-Mu Bapak Pendeta Gideon Soekardi, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu atas kami jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berkati pelayanan beliau. Tuhan berkati penggembalaannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Berkati keluarga, berkati anak-anak semuanya Tuhan. Demikian perjalanan sebentar kembali ke Denpasar. Senantiasa dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pimpinan Roh Kudus, sehingga boleh tiba di rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Diberkati Tuhan para pemimpin bangsa kami. Diberkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden kami, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya sampai di tingkat daerah. Diberkati Tuhan dengan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Dengan hikmat daripada Tuhan, dengan kesatuan hati. Teristimewa kami juga terbeban Tuhan. Tuhan mampukan para pemimpin bangsa kami untuk menanggulangi dan merehabilitasi dengan lebih cepat lagi Tuhan saudara-saudara kami yang mengalami musibah banjir di Provinsi Aceh, di Provinsi Sumatera Utara, di Sumatera Barat. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sebab kami hanya bisa berusaha Tuhan. Kami hanya bisa berdoa dari tempat ini. Pertolongan Tuhan bagi provinsi-provinsi yang tertimpa musibah banjir di Sumatera Tuhan dalam nama Yesus. Shalom kami lepaskan atas ketiga provinsi ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berdoa juga Tuhan buat Pulau Bali, teristimewa kota Kabupaten Jemberana, tempat di mana kami Tuhan taruh. Diberkati para pemimpin kota kami. Diberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, beserta seluruh jajarannya sampai tingkat kepala lingkungan dan RT Tuhan. Berkati, tambah-tambahkan dengan roh takut akan Tuhan. Dengan hikmat daripada Tuhan. Untuk membawa kota ini Tuhan terus maju di dalam kesejahteraan. Di dalam perekonomian, keamanan, ketertiban, kesehatan. Dan biarlah atmosfer kerajaan surga melingkupi kota Kabupaten Jemberana. Karena kami percaya Tuhan, setiap kemajuan kota ini, setiap kesejahteraan kota ini, mengalir juga bagi kesejahteraan kami umat-Mu di Gereja Betani Negara dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saudara, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan terima berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkati saat engkau masuk, diberkati Tuhan saat engkau keluar dalam nama Yesus. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang dalam nama Yesus. Diberkati lumbungmu, diberkati Tuhan segala usaha dan pekerjaan. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati tokomu, diberkati usaha dagangmu dalam nama Yesus. Diberkati depotmu, diberkati Tuhan usaha kulinermu dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan pabrik rotimu, diberkati Tuhan usaha jasamu, usaha bengkelmu. Diberkati Tuhan juga usaha budidaya tambakmu dalam nama Yesus. Saudaraku, apapun yang engkau kerjakan, dibuat Tuhan menjadi berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan juga pendidikan dan kesehatanmu. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi. Tuhan pun menghendaki engkau tetap menjadi kepala, bukan ekor dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai sejahtera,
serta penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Yesus yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan berkati.